Ada yang bilang Indonesia itu layaknya pelangi, indah karena berbeda. Tapi untukku, kadang pelangi itu cuma teori bualan semata. Katanya, setiap warga negara punya hak yang sama. Tapi di sini, hak itu seolah punya syarat. Wajahmu harus terlihat seperti mereka, dan suaramu harus terdengar seperti mayoritas. Namaku Mika, dan ini cerita tentang bagaimana rasanya menjadi asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahmu. Oke, fix ya. Besok kita ke panti asuhan dan proyek kita bikin konten kampanye kepedulian sosial. Gimana? Untuk pembagian job desk-nya gimana? Kalau job desk, kita butuh satu orang buat jadi talent utama yang jadi wajah dari proyek kita. Kira-kira siapa yang mau ngajuin diri? Kalau aku boleh nggak? Soalnya kebetulan kemarin tuh aku udah... Mik, maaf ya menginterupsi ya. Gimana ya? Ini kan kita temanya aksi nyata anak bangsa. Menurut aku kayaknya kita butuh orang yang mukanya lebih lokal deh biar kelihatan vibes Indonesianya banget gitu. Jadi nambahin juga ya, Mik. Selain wajahmu kurang lokal, wajah kamu tuh kayak oriental juga gitu. Jadi takutnya audiensnya malah salvo ke kamu dan gak fokus sama gerakan murni kita. Mending awal aja gak sih? Awal aja jadi wajah utama project kita. Oke, boleh. Nah, tapi buat urusan duit, budget sama integrasi harga sepatu yang mau kita bawa, apa kamu aja ya, Mik? Kan biasanya kalian lebih teliti soal angka dan lebih pintar dalam menghitung kan? Wah, aku setuju sih sama yang diomongin Hafiz. Kayaknya itu tuh udah bakat turunan kalian banget gak sih, Mik? Jadi kalau misalnya urusan duit kita serahin ke kamu, kayaknya kita nggak perlu khawatir. Ya kan, Mika? Kotak-kotak itu mulai terbentuk. Wajahku yang dianggap kurang nasionalis dan kemampuanku yang dianggap hanya sebatas angka dan logika. Mereka tidak membenciku, mereka hanya memelihara stigma yang dibungkus dengan pujian halus. Oh iya, jangan lupa minggu besok kumpul dulu loh ya. Oh iya, ya Dev. Hampir besok lupa, besok kan CFW bareng ya. Ya makasih buat aku yo hampir aja kelupaan. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Oke, makasih ya Mik, hati-hati. Iya. Boleh. Kamu pulang naik apa, Mik? Naik Gojek. Udah hati ya. Bye. Padahal kita kemana-mana selalu bareng ya. Kayak gitu kalau ketemu teman aku. Kalian ini jangan ditunjukin banget lah guys jahatnya tuh. No, ini tuh pakai trik lah. Namanya tarik dulu. Tidak ada hitam di atas itu. Hari ini A, besoknya B, terus minggu kita ngumpul lagi. Aduh, yaudah deh yang penting tugasnya selesai. Oh iya, ayo kita homework ke yang base camp siapa besok? Oke. Yuk. Timba alayum kambreng. Nah, Devano, jadi kita ke Devano ya besok. Jangan lupa kasih makanan juga Ayo. ya. Konsumnya Devano. Jangan lupa SN-nya. Aku melihat mereka tertawa, berbagi ide, dan membangun koneksi. Jarak kita mungkin tidak sampai 5 meter, tapi rasanya seperti ada bentangan samudra di antara kita. Samudra yang bernama asumsi. Lucu ya, kita itu sering kali terlalu sibuk mencari cara supaya bisa terlihat Pancasila di depan kamera. Padahal inti dari Pancasila itu sendiri adalah tentang bagaimana kita memanusiakan orang-orang sekitar kita tanpa syarat. Tapi beneran deh, emang kita kumpul sekarang. Karena kerasa nggak sih kalau misalnya kita cuma kumpul berlima tuh lebih kerasa cair gitu suasananya. Emang kenapa gitu? Tapi jujur ya, aku juga setuju sih sama Hafsah. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya ada Mika tuh kita jadi harus jaga sikap banget.
secara dia kan anaknya street banget ya, jadi kita nggak bisa bebas bercandarain dia gitu. Jujur, aku juga ngerasa kayak dia punya dunia sendiri. Apalagi hari Minggu, hari ini, dia pasti sama komunitasnya atau keluarganya yang super eksklusif itu. Jadi mending daripada di tangan jadinya, kita malah bikin dia gak nyaman. Jadi gak usah diajak. Nah, itu dia. Makanya buat proyek panti asuhan nanti, aku usul supaya kita bagian bendahara aja. Sama urusan administrasi panti. Itu kan memang kalian mereka kan sangat teliti, rapi, dan soal jalan duit gitu kan ya. Ya. Ya, emang udah di pocketingnya gitu nggak sih? Perkara cuma kasih ke Mika gitu. Kalian ini bener banget. Jujur aku juga gak nyaman waktu ada Mika di sekitar kita. Rasanya kayak gak pas, ada yang asing, jadi gak bisa los. Udah. Oke, berarti besok kita kumpul lagi. Nah, grup WhatsApp yang isinya kita berlima, ini ya udah buat kita aja buat koordinasi. Grup utama yang ada Mikanya, ya udah formalitas aja buat kumpul tugas gitu. Biar nggak awkward juga kan kalau mau bercanda. Ya. Foto dulu ya, mungkin sekali kita berlima. Yuk, Oke. yuk. 1, 2, 3. Kadang, yang paling sakit itu bukan dikucilkan secara terang-terangan, tapi dianggap nggak nyambung sebelum sempat bicara. Padahal aku cuma di rumah, tapi mereka udah bikin kesimpulan sendiri tentang duniaku. Jadi kayak Sorry. Gimana, Mah? Udah dapat narasumbernya? aku tuh udah coba chat ke beberapa yayasan ya, Dev. Cuma sampai sekarang tuh aku merasa belum ada yang pas gitu loh. Ya itu aja, coba kamu chat ibu pengelola panti asuhan kasih ibu yang kemarin kita mau datengin kan. Nah, siapa tahu dia punya kenalan relawan atau donatur tetap yang bisa kita hubungi. Bener. Oke, aku chat sekarang ya ibunya. Oh, ibunya udah jawab nih, guys. Aduh Mbak, kenapa repot-repot cari keluar? Itu kan di kelompok kalian ada Mbak Mika. Mbak Mika itu donatur tetap kami sejak 2 tahun lalu. Hampir tiap minggu dia ke sini buat ngajar anak-anak. Malah bulan lalu dia yang nanggung biaya perbaikan atap bersama kami. Tanya Mbak Mika aja Mbak. Jadi, kapan kita mau wawancara? Selama ini, kita terjebak dalam diskusi panjang tentang apa itu Pancasila. Banyak yang sibuk mencari simbol, meributkan identitas visual, sampai kita lupa bahwa Pancasila bukan sekedar pajangan di dinding kelas maupun materi hafalan untuk ujian semester. Guys, aduh maaf aku baru datang. Gak apa-apa, Mika. Kita juga baru mau mulai kok ini. Oh ya, ya udah. Yuk. Udah ya, mulai ya. Ya. Oke. Jadi besok kita rencananya ada project buat kunjungan ke panti asuhan kita. Rencananya projectnya kita mau bikin konten kepedulian sosial. Gimana? Untuk pembagian job desk-nya gimana? Nah, oh iya ya, job desk ya. Kalau job desk, nah nanti kayaknya bakal ada yang jadi wajah dari project kita. Siapa yang mau? Kalau aku boleh nggak? Kebetulan kemarin tuh aku udah. Boleh banget. Maaf nih aku potong. Soalnya emang aku ngerasa kamu tuh cocok banget buat jadi wajahnya kelompok kita. Karena emang kamu paling tahu tempatnya kan? Ya. Iya sih. Ya kan? Kami belajar bahwa cara mengamalkan Pancasila dimulai dengan cara kita memandang satu sama lain. Hentikan stereotip halus. Jangan kotak-kotakan temanmu berdasarkan asumsi etnis atau latar belakangnya.
adil sejak dalam pikiran adalah bentuk keberadaban yang paling tinggi. Persatuan itu bukan keseragaman. Jangan menciptakan tembok ataupun grup-grup eksklusif yang memisahkan kita. Rangkul perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk menjadi asing di rumah sendiri. Berikan ruang yang setara saat ada perbincangan kelompok atau saat diskusi. Dengarkan mereka yang selama ini selalu dianggap diam, karena kebijaksanaan lahir saat semua suara dihargai, bukan saat mayoritas mendominasi. Berbuatlah tanpa perlu konten. Keadaan sosial adalah tentang kontribusi nyata untuk sesama. Seperti yang diajarkan Pati ini, lakukan kebaikan karena itu benar, bukan karena terlihat bagus di media sosial. Jangan tunggu momen besar untuk jadi Pancasilais. Mulai dari lingkaran terdekatmu. Mulai dari caramu, manusiakan temanmu. Karena Indonesia ada di dalam setiap aksi nyata kita.